Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kepada yang terhormat Bapak Dr. Muhammad Yusuf SEMM selaku Koordinator Program Studi S1 Akuntansi Universitas Negeri Jakarta dan juga sebagai dosen pembimbing 2 untuk studi saya, dan yang saya hormati Profesor Dr. I Gusti Ketut Agung Ulukwi SE MSI AKCA selaku dosen pembimbing 1 untuk studi saya. Saya Joseph Tigor Pasaribu, mahasiswa S1 Akuntansi 2020. Pada kesempatan kali ini ingin mempresentasikan skripsi saya dengan judul Pengaruh Mekanisme Internal terhadap Aktivitas Perusahaan dan Leverage terhadap Pengungkapan Sustainability Report di Indonesia. Yang pertama ada bab 1 atau pendahuluan, dimulai dengan latar belakang, di mana pelaporan keberlanjutan Indonesia sempat menjadi yang terendah di Asia. Ada beberapa penelitian untuk rentang waktunya di tahun 2012 sampai 2016. Hal tersebut dikarenakan belum adanya regulasi terkait pelaporan keberlanjutan di Indonesia. Berdasarkan data yang diperoleh dari ISDI, penerapan Sustainability Report Indonesia pada tahun 2021 adalah sebesar 60,49%. Di mana angka tersebut lumayan besar, tapi condong untuk beberapa sektor. Dan terdapat beberapa juga perusahaan di Bursa Efek Indonesia dengan jumlah perusahaan yang mengungkapkan laporan keberlanjutan secara berbeda. Lalu hal yang latar belakangi pemilihan sektor kesehatan adalah karena emiten sektor kesehatan khususnya rumah sakit menjadi salah satu sektor yang paling diuntungkan di tengah pandemi COVID-19. Setiap perusahaan selalu mengeluarkan laporan tahunan untuk menggambarkan kinerja keuangan perusahaan. Dan perusahaan sektor kesehatan setelah masa pandemi COVID cenderung melakukan IPO atau Initial Public Offering serta ekspansi bisnis yang juga melibatkan berbagai pemangku kepentingan. Selanjutnya, pertanyaan penelitian. Yang pertama, apakah proporsi Dewan Direksi berpengaruh terhadap pengungkapan Sustainability Report perusahaan? Yang kedua, apakah proporsi Dewan Komisaris Independen berpengaruh terhadap pengungkapan Sustainability Report perusahaan? Yang ketiga, apakah kepemilikan institusional berpengaruh terhadap pengungkapan Sustainability Report perusahaan? Yang keempat, apakah aktivitas perusahaan berpengaruh terhadap pengungkapan Sustainability Report perusahaan? Dan yang kelima, apakah leverage berpengaruh terhadap pengungkapan Sustainability Report perusahaan? Selanjutnya, tujuan penelitian adalah untuk menjawab pertanyaan penelitian sebelumnya, yaitu untuk menguji dan menganalisis pengaruh proporsi Dewan Direksi, proporsi Dewan Komisaris Independen, kepemilikan institusional, aktivitas perusahaan, dan juga leverage terhadap pengungkapan Sustainability Report perusahaan. Selanjutnya, ada manfaat penelitian yang dibagi menjadi 2, ada manfaat teoritis dan juga manfaat praktis, di mana untuk manfaat teoritis itu hasil penelitian ini diharapkan dapat digunakan sebagai penambah referensi dalam pengembangan ilmu pengetahuan, khususnya di bidang akuntansi dan terutama pada bidang pelaporan keberlanjutan atau Sustainability Report. Selain itu, penelitian ini diharapkan menjadi pembuktian atas penelitian atau kontradiksi terhadap penelitian terdahulu mengenai pengaruh mekanisme internal, aktivitas perusahaan, dan juga leverage terhadap ungkapan Sustainability Report. Untuk manfaat yang kedua ada manfaat praktis, di mana manfaat praktis ini dengan adanya penelitian ini diharapkan dapat memberikan masukan kepada stakeholder dalam mempertimbangkan faktor seperti mekanisme internal, aktivitas perusahaan, dan juga leverage. Apakah hal-hal tersebut dapat mempengaruhi ungkapan Sustainability Report. Dan selanjutnya penelitian ini diharapkan juga dapat memberikan masukan kepada perusahaan
Untuk dalam mengungkapkan laporan keberlanjutan atau sustainability report, apakah perlu memperhatikan juga faktor-faktor seperti mekanisme internal, aktivitas perusahaan, dan juga leverage. Selanjutnya, bab 2, kajian pustaka. Yang pertama, teori pendukung. Di teori pendukung sendiri, saya menggunakan yang pertama ada teori stakeholder, di mana stakeholder teori ini merupakan salah satu teori utama yang banyak digunakan untuk mendasari penelitian terkait dengan sustainability report atau laporan keberlanjutan. Karena melalui pengungkapan sustainability report yang juga mempertimbangkan aspek sosial dan juga lingkungan, diharapkan dapat memberikan informasi yang cukup kepada para pemangku kepentingan atau stakeholder, sehingga menghasilkan hubungan yang harmonis antara perusahaan dengan stakeholder. Selanjutnya, teori kedua yaitu teori legitimasi, di mana teori legitimasi adalah teori yang memiliki pemikiran bahwa keberadaan sebuah perusahaan bergantung pada kesadaran masyarakat terhadap operasi perusahaan yang berjalan sesuai dengan sistem atau nilai yang ada di masyarakat. Selanjutnya, sustainability report. Sustainability report merupakan laporan yang disusun untuk memberikan gambaran kepada para pemangku kepentingan atau stakeholder terkait adanya upaya perusahaan untuk menjadi perusahaan yang akuntabel bagi para pemangku kepentingan atau stakeholder untuk tujuan perusahaan yang berkelanjutan. Biasanya juga disebut sebagai laporan keberlanjutan. Yang kedua ada GCG, di mana Good Corporate Governance di sini difokuskan kepada mekanisme internal, di mana mekanisme GCG sendiri itu dibagi menjadi dua, yaitu mekanisme internal dan juga mekanisme eksternal. Nah, mekanisme GCG adalah cara, prosedur, atau aturan untuk menghasilkan sebuah tata kelola perusahaan yang baik sehingga dapat memberikan berbagai keuntungan bagi perusahaan. Dan untuk mekanisme internal sendiri yang difokuskan pada penelitian ini adalah cara mengendalikan perusahaan menggunakan struktur dan proses internal seperti proporsi atau jumlah dewan direksi dan juga dewan komisaris, komite audit, dan juga terdapat berbagai bentuk mekanisme internal di dalam Good Corporate Governance. Selanjutnya ada aktivitas perusahaan. Aktivitas perusahaan atau rasio aktivitas menunjukkan tingkat aktivitas atau efisiensi penggunaan dana yang tertanam pada pos-pos aktiva. Di mana semakin tinggi rasio aktivitas, maka kemampuan perusahaan dalam mengelola asetnya semakin baik. Nah, kinerja keuangan perusahaan yang baik seharusnya sejalan dengan terdorongnya perusahaan untuk mengungkapkan informasi mengenai kinerja perusahaannya melalui sustainability report. Selanjutnya ada leverage. Rasio leverage adalah rasio yang menggambarkan bagaimana suatu perusahaan memenuhi kewajiban jangka panjangnya. Tingkat rasio leverage yang tinggi dapat mencerminkan bahwa perusahaan memiliki ketergantungan yang tinggi pada hutang. Dan karena perusahaan memiliki ketergantungan yang tinggi pada hutang, maka juga melibatkan para stakeholder. Dan untuk mendapatkan kepercayaan atau keharmonisan antara perusahaan dengan stakeholder, maka perusahaan perlu mengungkapkan laporan keberlanjutan. Selanjutnya ada hasil penelitian terdahulu, di mana penelitian terdahulu memberikan beberapa penelitian dengan hasil yang sama dan juga terdapat beberapa penelitian yang kontradiktif atau berbeda walau bentuk penelitiannya serupa. Itu untuk rangka penelitian itu ada 5 variabel X atau variabel bebas terhadap satu variabel terikat atau sustainability report. Selanjutnya, pengembangan hipotesis, di mana hipotesis pertama, proporsi dewan direksi berpengaruh terhadap pengungkapan sustainability report. Hipotesis kedua, proporsi dewan komisaris independen berpengaruh terhadap pengungkapan sustainability report. Hipotesis ketiga, kepemilikan institusional berpengaruh terhadap pengungkapan sustainability report. Hipotesis keempat, aktivitas perusahaan berpengaruh terhadap pengungkapan sustainability report. Dan yang kelima, hipotesis 5, leverage berpengaruh terhadap pengungkapan sustainability report. Selanjutnya masuk ke bab 3 atau metode penelitian, mana metode penelitian ini yang pertama dimulai dengan unit analisis.
penelitian ini menggunakan metode kuantitatif yang berlandaskan pada filsafat positivisme atau mengandalkan empirisme yang digunakan untuk meneliti populasi atau sampel tertentu. Pengumpulan data menggunakan instrumen penelitian objektif dan analisis data bersifat jumlah atau statistik. Yang dimaksudkan bisa dihitung. Selanjutnya untuk populasi. Populasi pada penelitian adalah sebuah objek atau subjek yang memenuhi suatu kondisi tertentu terkait dengan konteks penelitian yang diangkat. Dan dalam penelitian ini, populasi yang digunakan diambil dari perusahaan sektor kesehatan yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia pada tahun 2021 sampai dengan 2023. Sampel. Perusahaan sektor sampel ini menggunakan beberapa kriteria, yaitu perusahaan sektor kesehatan yang terdaftar di BI pada periode tahun 2021 sampai 2023. Yang kriteria kedua yaitu perusahaan sektor kesehatan yang terdaftar di BI yang tidak melaporkan atau mempublikasikan sustainability report secara lengkap. Dan yang selanjutnya perusahaan sektor kesehatan yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia yang melaporkan atau mempublikasikan sustainability report secara lengkap setiap tahun selama periode 2021 sampai dengan 2023. Dan untuk teknik pengumpulan data sekunder pada penelitian ini berupa annual report dan pengumpulan data arsip melalui studi dokumentasi seperti studi pustaka berupa jurnal, penelitian terdahulu, laporan keuangan, dan laporan keberlanjutan yang dipublikasi di website resmi Bursa Efek Indonesia atau BI dan website resmi perusahaan sektor kesehatan yang terdaftar di BI pada tahun 2021 sampai dengan 2023. Selanjutnya, operasional variabel. Yang pertama ada variabel dependent atau variabel terikat. Dalam penelitian ini, variabel terikat adalah laporan keberlanjutan atau sustainability report. Laporan keberlanjutan juga dapat digambarkan sebagai triple bottom, di mana merupakan pengembangan dari teori good corporate governance yang mencakup aspek keuangan, lingkungan, dan juga aspek sosial. Nah, indikator laporan keberlanjutan yang digunakan dalam penelitian ini menggunakan acuan dari Global Reporting Initiative atau GRI, yaitu melalui indeks penilaian Corporate Sustainability GRI standar tahun 2021. Dan rumus untuk mengukur pengungkapan sustainability report GRI menggunakan Sustainability Report Disclosure Index dapat diperoleh dari jumlah item yang diungkapkan oleh setiap perusahaan dan juga item yang diharapkan sesuai dengan indeks CSR GRI standar 2021. Untuk selanjutnya masuk ke variabel independen. Yang pertama ada proporsi dewan direksi, di mana untuk mendapatkan proporsi dewan direksi itu menggunakan rumus sebagai berikut, yaitu dengan menghitung jumlah dewan direksi dibagi dengan jumlah dewan komisaris dan dewan direksi. Selanjutnya untuk proporsi dewan komisaris independen X2 itu menggunakan rumus jumlah dewan komisaris independen dibagi dengan jumlah dewan komisaris atau jumlah keseluruhan dewan komisaris. Selanjutnya untuk mendapatkan X3 atau kepemilikan institusional menggunakan rumus kepemilikan institusional sama dengan jumlah saham milik institusi dibagi dengan jumlah saham yang beredar. Selanjutnya tes perusahaan untuk mendapat atau X4, di mana untuk mendapatkan X4 ini menggunakan proksi fixed asset turnover dengan rumus fixed asset turnover sama dengan net sales dibagi total fixed asset. Selanjutnya untuk X5 atau leverage menggunakan proksi debt to equity ratio dengan rumus debt to equity ratio sama dengan total liabilitas dibagi dengan total ekuitas. Selanjutnya metode analisis. Pertama ada analisis statistik deskriptif, di mana analisis statistik deskriptif adalah metode statistika yang digunakan untuk menganalisis dan menggambarkan data dalam suatu sampel atau populasi secara ringkas dan terstruktur. Selanjutnya ada uji asumsi klasik, di mana uji asumsi klasik atau uji statistika klasik adalah serangkaian tes statistik yang digunakan untuk memverifikasi apakah model regresi linear memenuhi asumsi yang diperlukan. Asumsi tersebut
meliputi uji normalitas, autokorelasi, heteroskedastisitas, multikolinearitas, dan dari residu. Nah, untuk penjelasan secara detailnya, uji normalitas yaitu metode statistik yang digunakan untuk menentukan apakah data yang diamati berdistribusi secara normal atau tidak. Selanjutnya, untuk autokorelasi bertujuan untuk menguji apakah dalam model regresi linear terdapat kesalahan pengganggu pada periode T dengan kesalahan pengganggu pada periode T atau periode sebelumnya. Selanjutnya, untuk uji multikolinearitas dirancang untuk menguji apakah model regresi menemukan korelasi antar variabel bebas atau independen. Selanjutnya, untuk uji heteroskedastisitas bertujuan untuk menguji apakah dalam model regresi terjadi ketidaksamaan varians dan residual satu pengamatan yang dengan yang lain yang tetap, maka disebut homoskedastisitas, dan jika berbeda disebut heteroskedastisitas. Selanjutnya, untuk uji regresi data panel digunakan untuk mengukur gabungan antara data cross-section dan data time series, di mana data unit cross-section yang sama diukur pada waktu yang berbeda. Maka data panel merupakan data dari beberapa individu yang sama yang diamati dalam kurun waktu tertentu. Untuk tahap selanjutnya ada pengujian hipotesis. Yang pertama ada uji Goodness of Fit atau uji F yang digunakan untuk mengevaluasi sejauh mana model regresi sesuai dengan data yang ada. Selanjutnya ada uji signifikansi parameter individual atau uji T yang dilakukan untuk mengevaluasi signifikansi masing-masing koefisien regresi antar variabel bebas dengan variabel terikat secara individual atau parsial. Selanjutnya, uji koefisien determinasi atau R-square untuk mengukur seberapa besar variasi variabel dependen yang dapat dijelaskan oleh variabel independen. Selanjutnya masuk ke bab 4, hasil dan pembahasan. Deskripsi data, penelitian ini menggunakan data sekunder dari Bursa Efek Indonesia dan dari total 33 perusahaan sektor kesehatan yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia, hanya 14 perusahaan yang memenuhi kriteria yang dapat dijadikan sampel untuk penelitian ini. Dan penelitian ini menggunakan software eFuse 13 dan teknik analisis yang digunakan yaitu analisis statistik deskriptif, persamaan regresi data panel, pengujian model regresi data panel, uji asumsi klasik, pengujian hipotesis, dan uji koefisien determinasi. Yang pertama untuk analisis statistik deskriptif, dari hasil data yang diolah melalui eFuse, ditunjukkan bahwa variabel sustainability report memiliki nilai minimum yang diperoleh dari PT Indofarma dan nilai maksimum sebesar 1 yang diperoleh dari PT Murni Teguh Hospital. Selanjutnya, variabel X1 memiliki nilai minimum sebesar 0,3 dan nilai maksimum sebesar 1,6. Dan nilai standar deviasi yaitu 0,08 dan nilai mean sebesar 0,505. Begitu juga dengan variabel proporsi Dewan Komisaris Independen dengan nilai minimum sebesar 0,28 yang diperoleh dari PT Kalbe Farma dan nilai maksimum sebesar 0,75 yang diperoleh oleh PT Indofarma. Untuk variabel kepemilikan institusional atau X3 memiliki nilai minimum sebesar 0,1 yang diperoleh dari PT Royal Prima Tbk dan nilai maksimum 0,9 yang diperoleh dari PT Kalbe Farma. Dan untuk aktivitas perusahaan memiliki nilai minimum sebesar minus 1,2 yang diperoleh dari PT Indofarma Tbk dan nilai maksimum 0,7 yang diperoleh dari PT Diagnos Laboratorium. Selanjutnya untuk variabel average memiliki nilai minimum sebesar min 1,9 yang diperoleh dari PT Indofarma tahun 2023 dan nilai maksimum sebesar 2,95 yang diperoleh dari PT Indofarma tahun 2021. Selanjutnya, regresi data panel. Yang pertama, data panel ini terdapat 3 model estimasi untuk menentukan model regresi mana yang akan digunakan atau yang optimal, di mana yang pertama adalah Kalman Effect Model atau CEM,
yang mengabaikan dimensi individu dan waktu dengan asumsi bahwa perilaku antar individu adalah sama sepanjang waktu. Selanjutnya, fixed effect model, di mana fixed effect model mengasumsikan adanya perbedaan efek antar individu yang diakomodasi melalui variasi pada intercept. Dengan demikian, fixed effect model, setiap individu dianggap sebagai parameter yang tidak diketahui dan diestimasi menggunakan teknik variabel dummy. Selanjutnya, random effect model atau RAM, di mana random effect model spesifik masing-masing individu diperlakukan sebagai bagian dari komponen error yang bersifat acak dan tidak berkorelasi dengan variabel penjelas yang dapat diamati. Selanjutnya, pemilihan model panel, di mana dalam penelitian ini menggunakan uji Chow yang membandingkan common effect model dengan fixed effect model, dan dari hasil uji Chow, fixed effect model lebih bagus untuk digunakan sebagai model dalam penelitian. Selanjutnya, ada uji Hausman, di mana pada uji Hausman membandingkan fixed effect model dengan random effect model, dan dari hasil uji Hausman mendapatkan hasil bahwa fixed effect model lebih baik daripada random effect model. Karena fixed effect model sudah mendapatkan dua keunggulan dari pengujian untuk model panel, maka fixed effect model digunakan untuk pengujian selanjutnya, baik untuk asumsi klasik, determinasi R-square, dan uji hipotesis. Selanjutnya untuk uji asumsi klasik menggunakan fixed effect model, untuk uji normalitas, dan berdasarkan gambar dapat lihat bahwa nilai probabilitas sebesar 0,205 atau lebih besar dari 0,05. Oleh karena itu dapat disimpulkan bahwa data mengindikasikan distribusi normal. Selanjutnya untuk uji heteroskedastisitas menggunakan uji residual absolut atau RESAPS, di mana semua nilai probabilitas lebih besar dari tingkat signifikansi 0,05 yang berarti tidak terjadi masalah heteroskedastisitas dalam model regresi. Selanjutnya untuk uji multikoliniaritas menggunakan variance invasion factor, di mana berdasarkan tabel di atas, semua nilai centered field pada data penelitian ini memiliki nilai kurang dari 10, maka data penelitian tidak mengalami masalah multikoliniaritas. Dan untuk uji autokorelasi, untuk mengetahui pada penelitian ini menggunakan Durbin Watson, di mana berdasarkan hasil uji tidak terjadi gejala autokorelasi atau lolos uji karena nilai Durbin Watson berada di antara nilai DU dan 4 dikurang DU. Selanjutnya juga untuk pengujian hipotesis atau masuk pengujian hipotesis, dan yang pertama ada uji T atau parsial, di mana untuk menguji masing-masing variabel, dan berdasarkan hasil pengujian variabel X1 memiliki probabilitas yang lebih besar dari 0,05 dan nilai T hitung lebih kecil daripada T tabel untuk data dari 14 perusahaan. Begitu juga dengan X2 yang memiliki nilai T hitung lebih kecil daripada T tabel, dan untuk X3 juga memiliki T hitung yang lebih kecil dari T tabel. Namun untuk X4 dan X5 memiliki nilai T hitung yang lebih besar daripada T tabel. Selanjutnya, masih dalam pengujian hipotesis ada uji F, di mana berdasarkan uji F statistik menunjukkan nilai F statistik sebesar 17,08 dengan probabilitas F statistik sebesar 0,00 yang lebih kecil dari tingkat signifikansi 0,05 dan menunjukkan bahwa seluruh variabel independen secara bersama-sama atau simultan berpengaruh signifikan terhadap variabel dependen. Selanjutnya uji koefisien determinasi atau R-square
Berdasarkan hasil pengujian koefisien determinasi, nilai adjusted R-square sebesar 0,76 atau 76,67%, yang berarti bahwa variasi dari variabel dependen dapat dijelaskan oleh kelima variabel independen dalam model proporsi dewan direksi X1, X2, X3, X4, dan juga X5 sebesar 76,67%. Selanjutnya, pembahasan hubungan antara proporsi dewan direksi atau pengaruh proporsi dewan direksi terhadap pengungkapan sustainability report, di mana berdasarkan analisis statistik, X1 memiliki probabilitas yang lebih kecil dari memiliki probabilitas yang lebih besar daripada 0,05, dan juga nilai T hitung yang lebih kecil daripada T tabel, sehingga dapat disimpulkan proporsi dewan direksi atau X1 tidak berpengaruh signifikan terhadap variabel dependen, maka H0 diterima dan H1 ditolak. Selanjutnya, untuk X2, berdasarkan hasil analisis statistik, proporsi Dewan Komisaris Independen tidak berpengaruh signifikan terhadap pengungkapan sustainability report, di mana nilai probabilitas lebih besar daripada 0,05 dan nilai T hitung lebih kecil daripada T tabel. Maka A0 diterima dan juga H2 ditolak. Di mana hasil ini sejalan dengan penelitian yang terdahulu yang dilakukan oleh Stefanus yang juga memberikan hasil serupa. Selanjutnya, untuk X3 atau kepemilikan institusional, berdasarkan hasil analisis statistik, kepemilikan institusional tidak berpengaruh signifikan terhadap pengungkapan sustainability report, dikarenakan nilai probabilitas lebih besar dibandingkan 0,05 dan nilai T hitung lebih kecil daripada T tabel. Maka hipotesis 0 diterima dan hipotesis 3 ditolak. Dan hasil ini sejalan dengan penelitian terdahulu yang dilakukan oleh Septi et al. Pada tahun 2022. Selanjutnya, pengaruh aktivitas perusahaan atau X4 terhadap pengungkapan sustainability report. Berdasarkan hasil analisis statistik, aktivitas perusahaan yang menggunakan proxy FAT atau fixed asset turnover berpengaruh negatif signifikan terhadap pengungkapan sustainability report, di mana pada hasil analisis statistik nilai probabilitas sebesar 0,001, di mana nilai tersebut lebih kecil dari 0,05, dan untuk nilai T hitung lebih besar daripada T tabel, maka H4 diterima dan H0 ditolak. Dan untuk hasil ini sejalan dengan penelitian sebelumnya dilakukan oleh Swasono et al. Pada tahun 2023 yang menyatakan bahwa aktivitas perusahaan memiliki pengaruh negatif signifikan terhadap pengungkapan sustainability report. Selanjutnya, pengaruh leverage atau X5 terhadap pengungkapan sustainability report. Berdasarkan hasil analisis statistik, variabel leverage berpengaruh positif signifikan terhadap pengungkapan sustainability report, di mana hasil nilai probabilitas sebesar 0,0101 lebih kecil dari 0,05 dan untuk nilai T hitung lebih besar daripada T tabel. Maka dapat disimpulkan leverage atau X5 berpengaruh positif signifikan dan H5 diterima, hipotesis 5 diterima dan hipotesis 0 ditolak. Dan hasil ini sejalan dengan penelitian dilakukan oleh Made et al. Pada tahun 2020. Menutup, kesimpulannya, penelitian ini bertujuan untuk mengidentifikasi faktor-faktor yang mempengaruhi pengungkapan sustainability report pada perusahaan sektor kesehatan yang tercatat di BI periode 2021 sampai 2023, dan diperoleh hasil bahwa proporsi dewan direksi, proporsi dewan komisaris independen, dan kepemilikan institusional tidak memiliki pengaruh signifikan terhadap pengungkapan sustainability report. Namun, aktivitas perusahaan memiliki pengaruh negatif signifikan terhadap pengungkapan sustainability report, dan leverage memiliki pengaruh positif signifikan terhadap pengungkapan sustainability report. Selanjutnya, ada implikasi. Yang pertama, bagi perusahaan sektor kesehatan untuk memperhatikan kinerja keuangan jangka pendek seperti rasio aktivitas, tapi juga memperhatikan pengungkapan sustainability report untuk keberlanjutan perusahaan atau untuk jangka panjang. Dan untuk investor, hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan panduan yang baik dalam menilai kinerja perusahaan sektor kesehatan. Investor sebaiknya melihat tingginya tingkat rasio aktivitas yang menunjukkan kinerja keuangan jangka pendek.
dan juga melihat kinerja keuangan jangka panjang yang digambarkan melalui pengungkapan laporan keberlanjutan dengan melihat rasio leverage suatu perusahaan. Keterbatasan penelitian ini hanya berfokus pada salah satu sektor perusahaan yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia dan tidak mempertimbangkan penggunaan mekanisme eksternal, karena penelitian menggunakan mekanisme internal, di mana mekanisme eksternal berpotensi mempengaruhi pengungkapan sustainability report. Dan untuk rekomendasi bagi peneliti selanjutnya disarankan dapat menguji penelitian serupa atau terkait dengan pengungkapan sustainability report dengan menggunakan data dari perusahaan dengan sektor yang berbeda atau bukan sektor kesehatan, serta menggunakan variabel lain yang sekiranya mempengaruhi pengungkapan sustainability report seperti mekanisme eksternal atau variabel-variabel lainnya. Sekian yang dapat saya sampaikan, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.